Selamat bertemu kembali para pendengar setia Radio Sonora 92 FM dan Sonora Jaringan dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan penuh semangat. Saya, Yohanes Daloma, senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua untuk ngobrol-ngobrol santai tapi penuh makna mengenai perekonomian. Topik yang terdengar berat tapi sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi Anda jangan khawatir, karena bersama saya sudah hadir narasumber-narasumber yang sudah tidak asing lagi. Bapak Kang Hong Kian, seorang ahli Feng Shui, yang sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat, apalagi sahabat-sahabat sukses Sonora. Bapak Yos Tanubrata, beliau ialah salah satu dari pendiri Radio Sonora. Beliau sudah tidak asing lagi di dunia radio di Indonesia. Bagaimana kabarnya Pak Kang? Tang dulu Pak Jo, Pak Yos. Kita nih masih dalam rangka tahun baru, tahun ulang 2025, ulang kayu Imlek 2576. Saya Ular. Oh ya, selamat dong. Selamat, sukses. Nah, tetapi tetap kita nggak boleh lupa nih untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada sahabat-sahabat sukses Sonora. Oke. Ayo mari kita. Xin Kuai Le, He Jia Xing Fu, Senti Qian Kang, Kung Si Fa Cai, Wan Se Ru Yi. Selamat tahun baru, semoga keluarga selalu berbahagia, sehat, berkesuksesan, yang dikerjakan pun senantiasa berkelancaran, tiada hambatan. Sip. Begini Pak Jo, apa yang tadi Pak Jo tanyakan, tentu saja sebagaimana juga nih sahabat-sahabat sukses kita semua yang bertebaran di mana-mana, mereka semua selalu baik. Saya kan seperti biasanya, selalu always. Pak Kang, kita semua tahu bahwa Pak Kang ini seorang ahli Feng Shui yang tidak diragukan lagi keahliannya. Saya akan bertanya Pak Kang tentang topik ekonomi skala individu, nasional maupun global dari sudut Pak Kang sebagai ahli Feng Shui tentunya. Tak dulu Pak Jo, saya mau sedikit mengkoreksi. Ada dua hal. Yang pertama, tadi Pak Jo mengatakan saya seorang pakar. Yang sebetulnya saya hanyalah seorang praktisi Feng Shui. Kalau pakar itu terlalu tinggi Pak Jo. Ya. Nah kemudian Pak Jo bertanya, bagaimana kondisi ekonomi dunia, nasional dan individu, toh? Betul. Dari sudut pandang saya ini sebagai seorang praktisi Feng Shui. Ini keliru sebetulnya. Ya, jadi saya pun mau memberitahu kepada semua pemirsa, terutama juga sahabat-sahabat sukses Sonora, bahwa Feng Shui adalah satu pengetahuan, satu ilmu mengenai tata letak bangunan. Ya, di mana tujuannya adalah mencari satu keselarasan Pak Yos, agar manusia hidup selaras dengan alam. Nah, kalau kita berbicara sebuah tinjauan peramalan, maka itu berbeda. Ya, walaupun dasar pemikirannya tidak berbeda. Ya, kedua-duanya apakah itu Feng Shui ataukah tinjauan untuk menentukan, untuk menilai sebuah masa tertentu, fenomena maupun dinamika dan peluang bisnisnya, sama-sama menggunakan metode yang berdasarkan pada 12 cabang bumi dan yin yang 5 unsur. Namun tentu saja yang satu adalah Feng Shui, adalah penataan bangunan, yang satu lagi adalah masalah tinjauan peramalan. Tapi bukan peramalan berdasarkan ilham, bukan peramalan berdasarkan bisikan-bisikan atau wahyu dan lain sebagainya, tetapi berdasarkan metode analisis yang baku. Bagaimana dengan negara kita
dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi secara strategis dan bijaksana sejalan dengan karakteristik tahun ular yang penuh dengan aspek kehati-hatian dan kewaspadaan, Pak Kang. Begini Pak Jo, ini pertanyaan sepertinya terlalu jauh gitu ya. Dalam konteks ini kita perlu tahu dulu satu hal, yakni bagaimana sih fenomena di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 itu. Ya tadi Pak Jo mengatakan bahwa yang unsur kehati-hatian dan lain sebagainya. Memang betul sih ada satu kehati-hatian bahkan ekstra ya, kalau saya bilang tuh ekstra waspada. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Saya jelaskan ya. Sebetulnya sih saya sudah menjelaskan pada beberapa video yang sudah lalu nih Pak Jo ya. Kalau untuk sahabat-sahabat sukses Sonora tuh bisa disimak tuh videonya. Namun dalam konteks pembicaraan kita hari ini saya jelaskan sedikit bahwa ada pembawaan daripada unsur kayu yang melekat sebagai unsur siklus daripada perlambang ular. Ada juga unsur api sebagai unsur dasar daripadanya. Nah, kalau kita berbicara metodologinya, jelas bahwa unsur siklus harus bisa menguasai unsur dasar. Unsur siklus adalah unsur kayu tadi. Sedangkan unsur dasar adalah api. Mungkin nggak sih kayu bisa menguasai api? Kayu menguasai api. Nggak mungkin toh. Karena kayu adalah bahan bakarnya api. Nggak mungkin bisa, malah dia akan menumbuhkan toh. Ya, menumbuhkan. Artinya apa? Artinya ada satu fenomena yang terbalik nih. Ini yang kita harus waspadai dulu. Ada sesuatu yang harus kita waspadai, ada kejanggalan fenomena nih. Nah, apa itu fenomena yang janggal tadi? Kita lihat nih, kayu itu adalah pembawa prinsip. Sedangkan api itu pembawa logika, pembawa emosi bahkan. Nah, karena dia bersirkulasi terbalik, berinteraksi terbalik, maka bisa jadi api yang akan menguasai kayu. Prinsip akan terkuasai. Nah, oleh sebab itu, yang kita patut waspadai, prinsip akan mengalami satu pergumulan dong. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan pergumulan prinsip? Bukan hanya kita berbicara nih satu dengan lain, Pak Yos punya prinsip, saya punya prinsip, kita bertengkar, bukan itu saja. Malah bisa jadi saya sendiri akan ribut di dalam diri. Karena saya juga bingung nih, prinsip saya kok jadi ngambang katakanlah. Nah, ini satu pergumulan di dalam diri, pergumulan dengan orang lain. Ini kan satu masalah nih Pak. Artinya apa? Artinya kan saya ini atau siapapun kalau mengalami hal itu gampang dihasut dong. Makanya hati-hati. Harus waspada. Nah, kemudian karena api ini yang harusnya dikuasai oleh kayu, kemudian dia berkobar deras, ya, dia juga akan mengakibatkan pergumulan emosi. Gampang marah dong. Oh, lu gak cocok ya sama gua ya, lu bilang begini ya, gua begini ya, akhirnya kita ribut deh. Ini satu fenomena yang kita harus waspadai. Akibatnya apa nih? Tadi saya bilang tuh, yang timbul akal-akalan kan, kelogikaan lah. Jadi ada pergumulan prinsip, pergumulan emosi, pergumulan kelogikaan. Akhirnya bagaimana supaya saya menang? Saya akan akali Pak Yos. Pak Yos juga akali saya. Akal-akalan kita. Nah, ini namanya kita adu strategi lah. Ini dulu yang kita harus hadapi. Kalau kita berbicara bagaimana nih ekonomi nasional, bisa nggak kita melalui fenomena ini dengan baik? Kalau itu bisa, berarti oke dong. Nah, barulah kita masuk
ke situasi di mana kita ini sebetulnya kan lahir pada tahun ayam. Iya. Tahun 45. Ya. Nah, kalau kita berbicara itu, kita harus tahu apa sih komposisi daripada Indonesia nih. Tadi kan kita bicara itu masalah pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan itu sifatnya global, dunia. Ya, jadi bisa terjadi di mana-mana. Mau antar negara, terjadi ribut, terjadi perang, itu bisa aja. Tapi kalau kita bicara Indonesia, kita melihat nih komposisinya, oh prinsip punya loh Indonesia. Artinya apa? Nggak gampang-gampang loh Indonesia akan terhanyut oleh situasi seperti itu. Walaupun di dalam negerinya bisa terjadi. Tetapi dalam rangka urusan dengan luar, ini nggak gampang nih terbawa. Karena Indonesia punya prinsip. Kemudian kita lihat, ada nggak logikanya? Oh ada. Berarti kalau selama ini orang berkata Indonesia punya IQ tuh rata-rata rendah, saya nggak percaya Pak. Karena kita punya logika bagus, karena ada di dalam komposisinya. Kemudian tujuannya ada nggak sih? Ambisinya ada nggak sih? Oh ada juga. Nah kalau ambisinya ada, semangatnya itu logikanya ada, berarti nggak perlu khawatir dong. Ada yang modal untuk mengejar dan ada modal yang untuk dikejar. Ya oke, cuma kita lihat ada nggak kedisiplinannya? Ternyata ya kurang memuaskan. Nah, yang jadi masalah adalah kedisiplinan. Kita tandain dulu nih kedisiplinan. Kita lihat lagi, ada nggak masalah naluri? Naluri kurang memadai pula apabila dibandingkan dengan logika. Jadi orang Indonesia ini, ya kita ini, rasanya lebih terbawa untuk berbicara logika, dan logika. Kalau bicara naluri, insting, rasanya kok malu ya, kayak nggak ada logikanya gitu. Padahal insting bisnis itu sangat penting. Ya, nah jadi ada dua hal nih. Satu adalah masalah disiplin, kecermatan termasuk di dalamnya. Yang kedua adalah masalah inovasi, kreativitas. Karena yang terkait dalam naluri tadi, dia naluri ini menimbulkan satu insting, ya. Jadi adanya perasaan, adanya insting. Nah, kalau ini bisa kita cuatkan, maka logika dan insting akan balance. Nah, kalau dia balance, yang tumbuh adalah objektivitas. Nah, kalau ya objektivitas bisa kita tumbuhkan, kita nggak perlu khawatir mau tahun apa kek, mau tahun ular, ya, mau tahun kuda, ya, mau tahun kambing, Indonesia akan tetap eksis, tetap jalan, tetap bagus. Apalagi di tahun ular. Kenapa? Karena ular dengan ayam itu satu serasi, selaras. Ya, jadi satu persahabatan yang luar biasa bagus. Nah, jadi ular akan memberikan banyak keleluasaan bagi Indonesia untuk bertumbuh. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
Nah, dalam konteks pertumbuhan di Indonesia ada dua aspek lagi yang harus kita pedulikan, Pak. Mau tahu? Oh, mau tahu nih ya. Ya. Kan mau jaga-jaga. Yang pertama, siap nggak sih kita sebagai pebisnis? Kemudian bidang apa sih bisnisnya gitu? Nah, kalau kita berbicara siap enggak, kita kan berbicara kelima unsur. Kayu, api, tanah, logam, dan air. Kalau kita berbicara kayu, ya, kita berbicara apakah orang Indonesia masih berpikiran cari kerja atau membuka lapangan kerja. Nah, konsep ini yang harus kita rubah nih. Karena banyak orang yang berpikiran pasif. Kalau bekerja kan pokoknya gue terima gaji selesai, gue diperintah selesai. Tapi kalau menjadi pebisnis kan banyak resikonya. Padahal menjadi pebisnis ya sebetulnya patut dilakukan untuk membuka lapangan pekerjaan. Toh? Nah, kemudian semangatnya. Nah, tadi kita udah bicara semangatnya ada, logikanya ada. Yang kurang itu adalah kedisiplinan. Tetapi kalau kita berbicara setiap manusia Indonesia tentu berbeda-beda. Ada orang yang malah sangat disiplin. Ya, kalau kita berbicara orang yang sangat disiplin, itu indikasinya apa sih? Kadang-kadang nih orang yang terlalu disiplin maunya diam di rumah aja, nggak mau kemana-mana. Ya, malahan karena dia terlalu diam di rumah, jodoh pun nggak didapat. Nah, ini cuma satu indikasi gitu ya. Nah, kalau kesemuanya ini sudah dipenuhi, berarti dia tuh orang yang punya prinsip. Karena untuk menjadi seorang pebisnis dia harus punya prinsip, dia harus punya logika dan semangat, dia mesti punya kedisiplinan dan kecermatan, dia mesti punya satu ambisi yang bagus, dia mesti punya naluri yang bagus. Nah, kalau ini sudah, apa bidang bisnisnya? Nah, kalau kita berbicara pribadi, kita harus menghitung nih data kelahiran setiap orang. Tapi kan tadi ditanyakan sama Pak Jo adalah bagaimana nih berkaitan dengan Indonesia. Nah, kalau berkaitan dengan Indonesia, saya berkali-kali bilang Pak Jo bahwa Indonesia ini adalah negara agribisnis, di mana unsur kayu memegang peranan paling nomor satu, paling penting. Jadi kalau ditanya nih, saya seringkali bicara begini nih Pak Yos. Saya mengumpamakan nih, kita nih tinggal di satu jalanan nih. Jalanan ini dipenuhi banyak macam ragam bisnis. Ada yang bikin satelit, ada yang bikin mobil, ada yang bikin komputer, ada yang jual segala macam deh. Nah, kita nih cocoknya di agribisnis. Kita jual makanan, karena mereka nggak ada punya makanan, toh. Nah, kalau kita jual makanan, katakanlah di dalam sepanjang jalan itu kita yang jualan warteg, kan rame kita hidup kita. Kenapa kita nggak mengutamakan agribisnis tadi gitu? Misalnya kalau kita mau bikin teknologi, teknologinya ya untuk agribisnis. Iya. Ya jangan sampai kita masih nandur, Iya. masih ditancap-tancapin tuh apa? Orang udah pakai mesin ya. Orang udah pakai mesin. Kemudian panennya juga pakai mesin langsung diselesaikan sebagai gabah ya, bahkan mungkin jadi beras langsung ya toh. Nah, ini saya potong Pak. Padahal pemerintah kan sekarang ini lagi menggalakkan katanya tahun ini nggak usah lagi impor. Nah, betul bisa itu yang bagus dan kalau itu dilakukan saya yakin, saya percaya bahwa itu akan terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena memang sudah jalurnya Indonesia di situ, Pak. Iya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah perikanan. Kita punya laut berapa luas? Pantai, laut. Kenapa kita nggak manfaatkan dengan sebaik mungkin? Nah, yang ketiga baru adalah logam. Nah, logam kita berbicara sumber daya kita yang luar biasa hebat.
Ya, karena apa? Karena dalam perhitungan analisis 12 cabang bumi dan ini yang 5 unsur, kita tuh harus melampaui 2 siklus 60 tahunan. Kita baru 1 siklus nih, 60 tahun. Kita kan 80 tahun merdeka nih tahun ini. Ya. Berarti kan kita udah mulai masuk nih. Ya, bertahaplah kita pelan-pelan untuk menimba teknologi tadi, ya. Kalau kita besok mau merambah misalnya teknologi mutakhir atau kita juga mau masuk ke ruang angkasa, ya nanti deh. Ya, sekarang nih utamakan pertanian dulu. Jadi kesimpulannya Pak, kalau kita berbicara potensi Indonesia, ya utamakan agribisnisnya. Begini Pak Kang, kan sekarang ini ada anak-anak muda nih. Secara individu, bagaimana mereka bisa memenangkan pekerjaan ini? Individu lo ya, perorangan untuk anak-anak muda. Kalau tadi kan nasional, sekarang pribadi-pribadi. Nah, kalau itu kita berbicara lagi ke masalah feng shui. Setiap orang nggak ada yang sempurna, Pak. Ya, ada orang yang malah prinsipnya terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, nggak bagus juga. Ini orang angkuh, orang sombong. Ada teman saya di Sangir Talaut, tiba-tiba dia mau belajar untuk peternakan ayam. Iya. Ada bingung. Orang ya bilang maaf ya, bilang wong deso di sana, kok asal mau piara ayam. Bagaimana marketnya? Kan nggak berapa gede. Pak, jangan lupa di sana kan punya nikel. Orang-orang asing banyak udah ada di sana, jadi dia piara ayam untuk makanan mereka. Nah, yang punya pemikiran gitu tuh banyak ada di Indonesia tuh. Nah, itu dia, Pak. Makanya kita nih, Pak Yos, saya mengasuh feng shui dari tahun 80-an. Saya di TV dari mulai tahun 92 sampai 2004. Ya, saya mengasuh di media cetak lama, di bisnis Indonesia 12 tahun. Bahkan Pak Yos mungkin lupa, saya di Sonora sudah 2 windu. Sudah 16 tahun. Nah, inilah tugas saya sebagai praktisi feng shui untuk memberikan jalan keluar. Ya, dari data-data yang masuk, saya menganalisa Anda cocoknya usaha apa. Boleh-boleh aja sih sahabatnya Pak Yos tuh buka ayam untuk memenuhi permintaan pasar. Kalau nanti banyak karyawan yang bekerja di smelter tersebut. Tetapi apakah dia itu cocok nggak dagang ayam? Itu dia yang si goreng-goreng kemana. Nah, itu yang harus dihitung, Pak. Ya, jadi kembali lagi kepada nasional, ya. Kepentingan ekonomi nasional, saya percaya ya bahwa pemerintah kita mampu untuk mewujudkan kemajuan asalkan kita menitik beratkan dahulu pada agribisnis sebagai sokoguru daripada ekonomi kita. Nah, kemudian terhadap para pebisnisnya, ya tentu kita harus menghitungnya dong ya. Cocoknya di bidang apa? Karena setiap orang tuh memiliki kemampuannya masing-masing. Saya sedikit menyimpang nih. Ya, saya juga khawatir kalau selama ini orang tua mengajarkan anak, kamu ya harus bisa apa aja deh. Nanti kalau kamu bisa apa aja, mau kerja apa juga bisa. Lowongan pekerjaan apapun kamu bisa masuk. Nah, kalau orang bisa apa aja, bakal expert nggak sih Pak Yos? Nggak dalam ya. Nggak dalam. Justru orang sebaiknya cuma tahu satu. Kalau tahu satu, dia akan tekun di sana. Tapi tahu satu ini, tahu yang benar-benar cocok dong. Ya, kalau dia cocok, dia akan terus aja berfokus di sana dan tidak akan
menyimpang. Sebab kalau orang tahu segala macam nih Pak Yos, mentok di sini dia belok, mentok di situ dia belok, kapan selesai? Nah, ini kalau kita berbicara individu, ya. Jadi jelas ya Pak Jo, Ya. bahwa kalau kita berbicara internasional, kita harus berbicara hubungan di mana masalah pergumulan prinsip, pergumulan emosi dan kelogikan patut diwaspadai. Dan kalau kita berbicara Indonesia, selain daripada hal tadi, ya yang juga merupakan satu fenomena yang harus kita waspadai, juga adalah masalah bisnis utamanya itu loh, ke pertanian, kemudian ke lautan, barulah kepada Berikutnya logam, yang lain-lainnya. ya. Nah, jangan kita paksakan nih yang belum tercapai. Jadi kita punya skala prioritas dulu deh. Ya. Nah, untuk mencapai skala prioritas itu tentunya para masyarakatnya, pebisnisnya terutama juga sebaiknya mengelola bidang-bidang yang berkesesuaian agar pertumbuhan ekonomi kita betul-betul menjadi yang terbaik begitu. Iya. Pak Kang, apakah agrobisnis di tahun ular ini merupakan salah satu bidang bisnis yang terbaik, Pak? Sebetulnya justru yang terendah. Nah, kenapa saya mengatakan agrobisnis adalah sokok gugunya Indonesia? Betul. Yaitu terlepas daripada potensi yang sedang berkembang di tahun ular, ya. Jadi begini, Pak Jo, seringkali kita menghadapi satu kerancuan. Bahwa kalau satu sektor bisnis dianggap sedang berpeluang terbaik, orang menganggap bahwa bidang itu pasti akan baik buat semua orang. Kemudian semua berduyun-duyun memasuki bidang tersebut. Latah orang bilang loh ya. Nah, ketika bidang tersebut sedang maju-majunya, sedang terbuka, oke lah, Anda yang nggak cocok di bidang tersebut, memasuki bidang itu, ya oke-oke juga lah. Kenapa? Karena porsinya lagi membesar tuh. Misalnya, peluang yang terbaik di tahun ini adalah yang, ini contoh aja ya, bidang logam. Ya. Jadi semua masuk ke bidang logam. Yang nggak cocok pun di bidang itu akan maju karena porsinya yang melebar, meluas. Tetapi kalau nggak hati-hati di kemudian pas dia berubah hanyut, ya. Jadi nggak boleh. Sebaiknya kita itu tetap di bidang kita yang berkecocokan. Kenapa harus seperti itu? Karena misalnya begini, di tahun ini logam misalnya lagi bagus nih, ini contoh ya, lagi bagus. Tapi tetap kita di bidang agrobisnis yang tadi saya katakan adalah terendah, ya nggak masalah. Yang nggak cocok mereka tuh pengusaha-pengusaha akan berguguran satu persatu. Kita yang cocok justru akan tetap bertumbuh, memiliki porsinya kita sendiri gitu. Jadi kalau Indonesia mengutamakan agrobisnis nggak usah khawatir besok kekurangan permintaan. Karena memang kita yang cocok, di mana negara-negara lain yang nggak cocok mungkin bertumbangan satu persatu dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan Indonesia karena cocok, yang saking sesulit apapun, ya misalnya lagi kemarau panjang ataupun terlalu banyak hujan sehingga tanaman itu bermasalah, tetap aja kita masih bisa berproduktivitas dengan baik. Begitu yang dimaksud. Iya. Jadi kalau pastinya dibilang apa Pak?
Maksudnya di tahun ini Iya. bidang bisnis apa yang paling bagus? Yang nomor satu api, kuliner. Oh. Kemudian bidang hukum, bidang politik. Kan tadi udah dibilang tuh bakalannya adu strategi. Ya, pergumulan prinsip, emosi, kelogikaan. Nah kalau prinsip terganggu, orang nggak suka dia gugat. Emosi nggak tahan nih, Kuping. telinga pengen bener dengar ocehan itu orang digugat juga. Diakal-akali, ya digugat juga. Waduh, asik dong nih. Di bidang yang lain ya, bukan susah di Nah itu, ya itu bidang api. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang tanah. Dia agak membaik sedikit, ya, udah lebih baik daripada tahun lalu. Jadi dunia properti misalnya ya ada perkembangan lebih baik lah, gitu ya. Kemudian bidang logam, ya. Nah, kemudian bidang air. Dan terakhir bidang kayu justru yang paling rendah gitu. Tapi kalau dia dirabalkan paling rendah, potensi kenaikan harga justru paling besar tuh, harus hati-hati tuh. Ya, nah berkaitan dengan logam nih. Tadi kan api di pertama nih, logam ada di kedua nih, ya. Nah kalau gabungan api logam kan berarti di antara 1 dan 2, ya. Berarti walau bagaimana potensi penjualan daripada permesinan ya tetap lebih baik gitu ya. bidang kuliner tuh ya. Nah, Restoran. iya diantaranya ya. Ya, di antara. Nah, udah siap mau buka Pak? Ya. Yes. Kalau mie kangkung sih boleh juga lah zaman dulu. Wah itu mantap itu. Mau doyan juga, boleh juga tuh. Pak, ini ngomong-ngomong nih, ada kan sering dari individu tuh mengenai masalah bisnisnya individu. Sering kita dengar bagi orang yang tidak terlalu menganggap bahwa Feng Shui ini adalah satu hitungan yang bisa dimanfaatkan. Sering mereka rancu dengan bilang semua hari baik Pak. Jadi ada kan suka kita dengar di masyarakat tuh Pak. Jadi hari nggak ada yang jelek, semua hari kan bagus tuh gitu. Nah ini kita sering juga kedengar seperti itu, bahwa yang disebut jelek itu dalam sehari-hari, lebih-lebih kalau dalam hitungan atau mengikuti cara Feng Shui gitu loh. Bagaimana caranya Pak untuk supaya menetralisir bahwa sebenarnya memang hari itu semuanya baik? Sebetulnya sih nggak perlu dinetralisir. Kalau orang nggak percaya adanya hari selaras nggak selaras ya urusan dia loh. Berarti sebenarnya tapi mereka bilang jelek, bukannya Nah baik gitu ini loh. tuh, Yang dibilang jelek. ini satu kekeliruan. Ya. Saya setuju bahkan nggak ada hari yang jelek, semua hari baik. Iya. Nggak pernah ada hari yang jelek tuh Pak Yos. Semua hari adalah baik adanya. Tetapi pernah nggak, sekarang gini aja deh, gampang aja deh Pak Yos. Bangun tidur pagi-pagi, tahu-taunya ditegur anak ngomel. Pernah nggak? Ya? Kadang-kadang malah kita lagi nyanyi aja nih, ditegur anak, ngamuk. Yang namanya nyanyi kan lagi senang. Ditegur sama anak cucu, bisa ngamuk. Kenapa? Karena waktu itu bioritmenya Pak Yos nggak selaras. Nah, itu jadi nggak ada tuh hari jelek. Yang ada adalah hari yang kita tuh selaras atau tidak. Misalnya, setahu saya sih nih di Amerika misalnya kalau pilot mau terbang itu ada analisis tuh bioritmenya bagus nggak. Nah kalau bioritmenya lagi jelek dia nggak dikasih bawa pesawat. Berarti entar jangan-jangan dia punya kendali benaknya jadi nggak benar dong. Ya jangan-jangan nanti yang dia lihat adalah apa, diartikan apa lain gitu kan bisa aja. Ya, jadi yang ada adalah hari tidak selaras dan hari yang selaras. Ketika hari tidak selaras, misalnya biasanya sini kita kalau jalan nih Pak Yos, ada halangan sedikit kita lompat, lolos dong. Namanya juga kita iseng kita lompati gitu kan. Tapi kalau lagi hari nggak selaras kesandung gitu. Kesandung kita terjerembab, kita tahan pakai tangan, tangan kita patah. Patah.
Nah, itulah Iya, saat hari tidak selaras disebut ciom. Jadi bukan yang jelek. saya setuju nggak ada hari yang jelek. Semua hari bagus, tetapi secara perorangan ada hari yang selaras dan tidak selaras. Kepada individunya. Betul. Atau yang kurang selaras. Bagi orang yang tidak selaras, ketika dia jatuh tangannya patah. Tapi yang kurang selaras, ketika dia jatuh cuma lecet-lecet doang. Jadi masing-masing individu ada membawakan dirinya atau nasibnya sendiri. Ya. Kalau seandainya memang hari itu kita nggak selaras, ya itulah yang hari kita kena. Benar. Kita kena tipu, apa kita kena apa segala macam. Benar, Gitu. benar. Karena apa? Karena ketika kita nggak selaras, jangan-jangan kita menghitung kurang 0,1. Nah kalau kurang 0,1, jumlahnya jutaan, kurang 0,1 itu bahaya loh itu. Betul. Berapa puluh juta tuh nanti tuh. Iya. Ya, padahal kurang 0 cuma 1 aja loh. Ada cerita bahwa ada satu transaksi kecil, urusannya cuma 300.000 dah gitu loh. Transfer. Ditransfer salah. Jadi akhirnya 30 juta. Sebenarnya dari 300.000 kan tambah saya paling 3 juta, kan 30 juta. Untung aja dibalikin sama orangnya. Kalau misalnya orangnya bilang nggak tahu ataupun apa ya Iyalah. hilang. Nah itu saat orang tersebut tidak selaras. Pak Kang, bagaimana dengan ekonomi beraspek ramah lingkungan dan energi terbarukan, Pak Kang? Ya, gitu Pak. Termasuk kan banyak nih yang mobil listrik katanya udah ramah lingkungan, ada bahan bakar baru katanya juga ramah lingkungan. Bagaimana tuh Pak menghadapi itu? Iya, begini Pak Jo, Pak Yos. Itu sih ide yang sangat bagus ya. Kita memasuki kehidupan yang dalam kategori ramah tadi tentu sangat ideal dong ya. Namun seperti apa yang telah saya sampaikan di awal, bahwa berdasarkan komposisi daripada yin yang 5 unsur negara kita ini, kita kan tadi sudah bicara kekurangan 2 aspek. Yang pertama adalah kedisiplinan yang berkaitan dengan kecermatan. Yang kedua adalah inovasi, kreativitas yang tiada. Ya. Nah, daripada kita jauh-jauh berbicara ekonomi hijau, kita biasain dulu lah hidup berkedisiplinan. Ya, misalnya yang paling gampang dulu deh, ya, jangan kita buang sampah sembarangan. Loh kenapa sih? Mungkin Pak Jo, Pak Yos berpikir, apa kaitannya nih Pak Kang yang katanya praktisi feng shui, kok bicara mengenai sampah? Ya, begini, kalau kita berbicara saluran air, kita mau saluran air itu dialiri air dengan kecepatan yang wajar, tidak lambat, juga tidak ngebut. Kalau ngebut artinya apa? Artinya terlalu deras. Kalau stagnan berarti kan banyak sampah tuh. Nah keduanya ini dari sudut pandang feng shui jelek bagi keberuntungan. Jadi kalau kita mau hidup berkeberuntungan, Bersihin dulu itu. bersihin dulu lah. Ya, jangan sampai nanti kemudian laut kita malah dipenuhi sampah, bahkan sampah-sampah plastik
di mana biota laut kita pun terancam bahaya pula dong. Ya, Teluk Jakarta nggak bisa untuk nyelam dah. Semuanya plastik ngambang di mana. Nah, itu dia. Ya, jadi daripada kita berpikir yang jauh-jauh, walaupun itu bagus, kita awali dulu nih Pak Jo. Dari jangan membuang sampah sembarangan agar keberuntungan kita baik. Nah, kalau keberuntungan kita baik, artinya apa? Kita bisa makan. Itu dulu nomor satu. Kalau perut masyarakat kita ini kenyang, kedepannya diajari apapun akan masuk tuh ke dalam otak. Ya, dari mulai tidak membuang sampah sembarangan sampai kemudian nanti bisa berpikir yang lain. Misalnya lebih kepada memakai tenaga surya daripada memakai tenaga bensin gitu toh. Nah ini bisa dilakukan kalau perut kita sudah kenyang. Jadi kembali ke pembahasan di sebelumnya bahwa kita nomor satukan dulu nih bidang bisnis kita, misalnya agrobisnis. Ya bukan berarti bidang bisnis yang lain nggak boleh digambah dong ya. Ini yang harus kita fokuskan berdasarkan atau di mana pemerintah sebaiknya ikut serta mencampurinya dengan catatan agar di masa datang kita bisa swasembada pangan misalnya. Itulah tujuan kita yang pertama ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana perut kita kenyang, kita berkedisiplinan dan mengutamakan bisnis yang berkecocokan dengan kita. Nah, nanti kalau semuanya udah oke, ya kita barulah ikut-ikutan deh ya ke dunia berekonomi hijau begitu ya. Nah, jadi tentu kita ada ingin ke sana, tetapi nomor satu adalah utamakan kenyang dulu ya. Nah, kalau udah kenyang, semua harmoni. Kalau udah harmoni, berarti pikiran logika dan naluri akan berjalan seiring, ya objektif gitu toh. Nah kalau udah begitu, nggak ada yang nggak mungkin deh. Pertanyaan menarik terakhir nih, Pak Kang, Pak Yos, apakah pembangunan IKN mampu menciptakan fondasi baru yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang? Misalnya, apakah bisa mengatasi kepadatan penduduk di ibu kota sekarang ini? Silakan Pak Yos. Saya kira bisa ya, tapi jangka panjangnya berapa panjang? Ada duitnya nggak? Itu aja. Apa yang Bapak katakan bisa, asal ada duit, panjangnya jangan terlalu panjang. Itu aja. Terima kasih. Kalau menurut Pak Kang? Apa yang disampaikan oleh Pak Yos ya menarik ya, betul juga sih ya Pak Yos. Kalau ada duitnya ya segala sesuatu lebih gampang gitu ya. Namun kalau saya ditanya berkaitan dengan kepadatan penduduk, saya kok skeptis ya. Kenapa saya skeptis? Karena kalau tujuannya adalah agar kepadatan penduduk itu beralih ke satu kota yang baru misalnya semacam IKN, apakah kemudian kalau IKN nanti sudah padat, ibu kota mau dipindahkan lagi ke satu tempat yang lebih terpencil misalnya? Itu pertanyaannya. Ya toh? Tapi kan kita bukan tujuannya ke situ, ya. Tujuannya adalah bagaimana agar pemerintah kita bisa memiliki satu tempat yang ideal. Dalam artian bisa efisien, bisa efektif dalam melaksanakan tugas-tugas ketatanegaraannya. Ya, di mana segala sesuatunya bisa berjalan lebih baik daripada sebelumnya, itu kan? Nah, kalau itu tujuannya, tentunya saya akan berbicara dari sudut pandang saya sebagai seorang praktisi feng shui. Ya, nah kalau kita berbicara Jakarta sebagai ibu kota, saya merasa cukup ideal. Kenapa? Karena istana kita ini, apakah itu istana negara atau istana merdeka, itu utara selatan. Nah, apakah juga di IKN sana posisinya juga mengarah ke utara selatan? Kenapa saya menitik beratkan utara selatan?
Karena kita kan nggak punya pintu di barat, di Aceh ataupun di Papua. Kita kan membentang dari barat ke timur, bentangannya kan adalah lautnya tuh di utara dan di selatan. Jadi alangkah baiknya kalau dari sudut pandang feng shui bersandar pada gunung dan melihat lautannya adalah utara selatan. Nah, mengingat bahwa Selat Makassar kalau nggak salah itu ya namanya ya, yang membatasi Kalimantan dengan Sulawesi, itu kan membentang di area yang sekarang dibuat IKN itu di, kalau nggak keliru di daerah Balikpapan ya. Balikpapan sama Kalimantan Tengah. Balikpapan Samarinda gitu dah. Nah, kalau saya memperhatikan itu lautnya, sungainya itu, selatnya itu adalah di timur. Nah, apakah kemudian karena misalnya mengutamakan posisi kedudukan dan hadap, bersandar pada gunung menghadap lautan, apakah kemudian bangunan itu dihadapkan ke timur, ke timur laut atau ke tenggara? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah mengunjunginya. Ya, kalau ke arah sana, saya pikir keliru gitu ya. Jadi seharusnya tetap saja menghadap ke utara selatan begitu. Jadi kalau dari sudut pandang feng shui, saya berpikiran ya usulan saya sih ya seperti itu. Baiklah para pemirsa dan pendengar, tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Tunggu dulu, kok cepet banget? Masih banyak nih yang mau dipertanyakan kepada Pak Kang. Tapi kan waktunya sudah sampai, Pak Yos. Jangan ribut, jangan ribut. Nih. Nih, saya punya ini nih. Punya kalender ya. Kalender tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 ya. Banyak hal sudah diakomodasikan di dalamnya ya. Jadi tinggal disimak aja. Misalnya di dalam sini nih Pak Yos ada penjelasan nih. Misalnya Pak Yos show-nya tadi bilang show ular ya. Show ular berapa usianya? Ada tuh ya penjelasannya harus melakukan apa misalnya agar Pak Yos yang show ular lagi ciong nih terhindar dari ciong, bahkan bisa memperoleh kemajuan dalam bidang moral maupun materialnya. Ya. Nah, kemudian kalau hal yang harus dilakukan itu bermasalah, misalnya ada sesuatu yang nggak bisa diupayakan, ada caranya tuh, ada solusi feng shui di dalamnya. Ya, jadi tolong ini diseksamai benar, dimanfaatkan betul-betul nih. Gratis? Ya, Pak Yos, ini harganya sangat-sangat murah, investasi yang sangat murah, tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan nih Pak Yos, di dalamnya sini nih, kan selain ada penjelasan macam-macam, juga ada satu penjelasan lagi. Kalau kita mengunjungi YouTube channelnya FSE nih misalnya ya, di sana ada penjelasan mengenai bagaimana sih, apa sih manfaatnya ini kalender ya. Terus bagaimana sih video mengenai Lun Gue dan bagaimana sih video adu strategi, semuanya dijelaskan Pak. Sehingga kalau ini kemudian disinergikan penjelasannya dengan ke semua video tadi, udah ada. Lengkap lah. Ini gratis ya? Bukan Pak Yos, Pak Kang tuh mengasuh di acara Feng Shui di Sonora, Radio Sonora, yang itu Pak Kang memberikan layanan kepada semua masyarakat yang bertanya. Betul kan Pak Kang? Nah, itu yang gratis. Itu. Jadi kalendernya bayar tapi murah, manfaatnya jauh lebih besar. Nah, kepada juragan-juragin feng shui, sahabat-sahabat sukses Sonora, jangan khawatir apabila ada pertanyaan yang dimana dari kalender ini kurang jelas, atau ada sesuatu pertanyaan yang sifatnya lebih pribadi deh. Ya, bisa ditanyakan gratis ketika saya sedang on air. On airnya saya itu selalu pada hari Jumat malam, mulai jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Ya, nanti
Ajukan apa yang mau ditanyakan, pasti dijawab ya. Apalagi kalau itu adalah demi kemajuan masyarakat kita, masyarakat Indonesia ya, juga tentunya sahabat-sahabat sukses Sonora. Terima kasih banyak Pak Kang. Sama-sama Pak Yos, Pak Jo, terima kasih ya. Yos. Baiklah para pemirsa dan pendengar, semoga perbincangan ini bermanfaat maksimal bagi Anda sekaliannya. Karena kesuksesan Anda adalah kebahagiaan kami. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Terima kasih, sampai jumpa.